Halo Sobi, selamat datang di Inbizia buat milenial bebas finansial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang divergence trading, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih itu divergence trading? Kita lihat dulu dasar katanya. Divergence berarti perbedaan atau menyimpang. Apa sih yang berbeda atau menyimpang tersebut? Yaitu harga terhadap indikator. Jadi harga dan indikator saling berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan ini atau divergence ini digunakan tujuannya untuk melihat momentum, satu, dan yang kedua melihat pembalikan arah. Dan karena yang nomor dua ini tanda pembalikan arah, maka biasanya divergence trading bisa digunakan sebagai trigger entry atau signal gitu buat entry. Nah, untuk divergence sendiri itu ada dua jenis ya. Yang pertama regular divergence, yang kedua hidden divergence. Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat tren yang sedang berlangsung. Kalau regular divergence itu pembalikan tren. Jadi kalau trennya naik, terbentuk divergence, itu berarti akan turun. Sedangkan hidden divergence itu adalah tanda trennya berlangsung lanjut lagi. Contoh misalnya tren lagi naik, ada hidden divergence, berarti harganya masih mau naik gitu. Jadi ini sebenarnya lihatnya di korelasi terhadap tren yang sedang berlangsung. Nah, ini saya buat skemanya sedikit ya. Jadi yang dua ini, yang kiri itu adalah regular, sedangkan yang dua yang kanan adalah hidden. Nah, jadi di sini saya coba jelaskan sedikit skemanya. Harga membentuk lower low nih yang baru. Sedangkan osilatornya malah nggak buat lower low, malah adanya higher low. Berarti ini tandanya harga naik ke atas. Terus yang kedua, untuk regular divergence, harga membentuk higher high. Sedangkan osilatornya membentuk lower high. Berarti ini harga tandanya turun. Nah, ini untuk hidden divergence sendiri, ini misalnya tren naik ya, harga membentuk higher low. Sedangkan osilatornya sendiri atau indikatornya itu membentuk lower low. Berarti ini tandanya harga masih tetap melanjutkan tren naik. Terus yang terakhir, harga membentuk lower high. Sedangkan osilatornya sendiri itu membentuk higher high. Berarti ini harga masih melanjutkan tren turun. Nah, sekarang kita lihat di grafiknya satu-satu ya. Ini dulu ya, yang pertama. Kita lihat pembalikan arah dari bawah ke atas. Jadi dari tren turun mencoba balik naik. Teman-teman, ini belum masuk ini indikatornya. Saya masukkan dulu. Kita pakai stokastik ya. Bisa pakai MACD, tapi lebih gampangnya coba saya contohkan dengan stokastik. Nah, ini periodenya 1413 ya. Yang biasa digunakan di MetaTrader, defaultnya 1433. Oke, nah ini. Nah, ini teman-teman fokus dulu di sini harga dan ininya, dan jangan dulu lihat yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada saya tandai dulu ya. Ini ada low ya, low, dan ini ada lower low. Ini juga bisa dibilang lower low. Tapi coba lihat stokastiknya, harga membentuk higher low. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Maka ini tandanya harga mau naik. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, coba lihat teman-teman di sini lagi, ini satu, ini ada high, ini ada higher high. Sedangkan osilatornya ini high, malah membentuk higher low, lower high. Ini saya hubungkan, dan ini saya hubungkan. Yang kedua ya, ini lower high. Terus untuk yang mana nih? Yang untuk hidden ya, untuk hidden ya. Contohnya coba kita lihat ini. Coba saya masuk ke 4 biar kita lihat ya. Ini kan tren turun ya, berarti kita cari divergence dari tren turun. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini apa nih? High ya, high. Ini lower high. Tarik ke sini. Divergence-nya ini yang ini ya, ini di sini. Dan ini di sini. Higher low. Jadi ini tadi kalau saya gambar ini turun ya, terus dia naik.
naik ke atas. Jadi yang kita bandingkan high ke high-nya. Ini menandakan harga akan berlanjut trennya, tren turunnya. Nah, coba saya contohkan untuk tren naik. Oke, coba kita lihat contohnya ini ya, ini low. Coba kita ambil low, terus ini low lagi. Low-nya ini kita hubungkan, low ke low. Terus ini low-nya mana nih ya? Ini ya, low. Dan ini low-nya. Ini membentuk lower low. Lower low. Ya, yang ini higher low. Ini membentuk lower low. Ini tandanya bahwa harga masih melanjutkan tren naik. Jadi, coba saya kembali ke grafik awal. Oh, ini time frame H1 biar kelihatan. Oke. Nah, ini. Jadi, untuk menggunakan divergence ini, kita melihat dulu korelasi antara trennya ya. Trennya, apakah kita melihat mau menggunakan sesuai dengan tren atau melawan tren. Kalau saya biasanya melawan tren, atau biasa juga disebut sebagai reversal trader yang menginginkan pembalikan. Walaupun sebenarnya bukan tren sih yang berbalik, bisa jadi koreksi. Tapi intinya yang saya lihat adalah pembalikan. Maka biasanya saya gunakan adalah di sini adalah regular divergence. Tapi teman-teman yang suka trading sesuai dengan arah tren, ini menggunakan hidden divergence. Caranya seperti tadi, lihat trennya dulu. Kalau tren turun, perhatikan high dan high-nya ya. High, kalau tren turun, perhatikan high dan high yang baru. Lower high-nya. Sedangkan kalau trennya naik, perhatikan low dan higher low-nya. Jadi biar kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi divergence ini di grafik secara lebih efektif. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan, terus Pak, yang mana yang paling cocok? Ini kembali ke masing-masing trader. Bagi trader yang suka reversal kayak saya akan menggunakan yang ini. Divergence yang regular. Sedangkan bagi trader yang suka sesuai dengan tren, gunakan yang ini, yang hidden divergence. Jadi kembali ke fungsinya masing-masing. Kalau saya sendiri sih sarankan sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak bisa ini dipakai untuk melihat penerusan, ini dipakai untuk lihat pembalikan, karena nggak sesuai fungsinya. Cukup sekian video kita kali ini. Jika Anda menyukai video ini atau memiliki pertanyaan, silakan klik like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk mendapatkan lebih banyak video-video trading lainnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam profit.